uh, buah tidak sekarang bicara ngomong apa toh? Kini netizen Indonesia jadi rebutan orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Betulkah? Sekarang ngomong apa toh? Oke, saatnya belajar bahasa baru lah. Oke. Uang yang aku beri kepada kamu pada saat itu. Selama di Vietnam, Harris mempercayakan keuangan untuk biaya perjalanan dan wisata sebanyak 20 juta rupiah dikelola Queenie. Harris Kui hanya sibuk dan fokus ke konten yang dibuatnya. Masalah transportasi sepenuhnya ditangani Queenie. Inilah bukti bahwa mereka sudah teruji sebagai pasangan yang serasi. Apakah pendapat netizen sependapat? Tentu pendapatnya beragam, bukan? Kerjasama mereka tidak hanya saat di Vietnam saja. Ternyata saat promosi video hingga trending di YouTube, juga adalah kerjasama yang solid. Marilah kita bahas di sini. Saat orang asing viral di Indonesia karena belajar bahasa Indonesia dan berhijab, tentu hal ini akan lebih berarti saat Harris Kui videonya viral di Eropa dan Bilibili di Tiongkok, sebab hal itu bisa jadi sarana promosi produk UMKM dari Nusantara. Pemenang pemilu tahun 2024 harus merespon hal ini. Mengapa? Netizennya dari Indonesia, bukan netizen Vietnam. Sehingga produk dari Vietnam begitu mudah dicerna dan digandrungi milenial di Nusantara. Padahal Harris Kui adalah orang yang punya jasa meningkatkan follower mereka. Indonesia, who has recently been hacking the site called Omi TV, is actually a child. Omi TV is the site where a hacker who calls himself Harris Kui is hiding. Harris Kui! Strangers on the site. He called himself Bojel Kamatian, but his real name is Harris Kui. Everyone should now be concerned when using this Omi TV application. This is way too far. Harris Kui needs to be stopped. Harris Kui needs to be stopped. Omi TV needs to ban this Bojel Kamatian before he goes too far. Did you see the Asian dude? Yes. Dude, did you stop that the last time he popped up? Oh my god! There's a guy that keeps popping up. Wait. Bangga kembaran Queenie bisa menyanyi lagu Sunda dengan sempurna, bukan? Followernya naik karena Harris Kui. Sinetron ala Queenie dan Kenoi sudah merebut hati netizen Indonesia saat ini. Pemerintahan hasil pemilu tahun 2024, pasti para calon menterinya ada yang sudah mengkaji hal ini. Menurut informasi di Google, harusnya lagu ini dipentaskan di netizen Vietnam, bukan di TikTok dengan dominasi netizen Indonesia, karena berhubungan dengan pasar global. Pemerintahan 2024 pasca pemilu tentu saja harus belajar sejarah perkebunan milik Hoffland di Subang yang kini bangkrut itu karena pasar global. Anak muda, korban keluarga tidak harmonis itu, ada yang lari ke pinggir jalan karena tersisihkan persaingan global. Medsos adalah salah satu tempat mereka menimba ilmu, termasuk dari keluarga mantan karyawan perkebunan di Nusantara yang hampir bangkrut. Setelah Indonesia merdeka, perkebunan dilanjutkan oleh PT PN. Mereka yang rajin bekerja di perkebunan PT PN dan rajin menabung, bisa membeli lahan di luar perkebunan itu. Lahan berikut ini adalah hasil menabung dari bekerja di PT PN. Ini sudah tercantum di peta milik perusahaan Hoffland di zaman Belanda, seperti nama Sanca. Di sini juga ada Sariater, ada Mayang, ada Cikeyup. Coba kita perhatikan ya peta-peta yang ada di zaman Belanda dan sekarang masih ada di perpustakaan Belanda ya. Produk teh di lokasi ini yang dahulu merajai dunia, saat ini sangat sulit menembus pasar Eropa karena berita buruk di media global. Kini saatnya Indonesia yang menguasai media sosial itu. Bagaimana caranya? Sekarang ini adalah tempo dulu tahun 1860-an karena adanya di buku Zentenbrink. Wanita di lokasi ini sangat jauh dari penampilan Mondi Tato karena lahirnya pusat pendidikan berupa pesantren. Keluarga masyarakat terbina dengan hidup harmonis. Mondi Tato berbuat seperti itu karena kehilangan kasih sayang keluarga yang bercerai. Hidupnya jadi terlunta-lunta di jalanan. Sedangkan Queenie dari Vietnam itu
sangat disayangi keluarganya, lingkungannya seperti di Sanca pada video ini. Bagi masyarakat Sanca, Kecamatan Kasomalang di Kabupaten Subang, Jawa Barat, lingkungan masyarakatnya seperti suasana rumah Kueni di Vietnam. Di lokasi ini, banyak ayam, banyak pohon kelapa, dan berupa daerah pertanian yang subur, dengan masyarakat yang harmonis. Kini di lokasi ini, wanitanya sudah berhijab dengan syar'i berkat lahirnya pesantren. Beda dengan Kueni dari Vietnam berikut ini. Dia belajar berhijab lewat TikTok. Terang lah, incun. Saha namanya teh? Abdi. Abdi Nur. Saroge orang mana? Orang dia, salagama. Lokasi ini berbatasan dengan Bandung tempat tinggal Harris Kui. Subang dengan Bandung hanya terhalang Gunung Tangkuban Perahu. Mengapa tidak terkenal saat ini? Padahal di buku sejarah yang ditulis Profesor Dr. Janten Brink tahun 1860, masyarakatnya merupakan kumpulan karyawan perkebunan dan perhutani milik Belanda bernama Tuan Hofland. Kini kok Kueni tampak begitu bahagia? Ada apa? Kueni bahagia saat bertemu dengan Harris Kui yang tampak seperti merasa berada di Indonesia. Hingga videonya viral dan menjadi tujuan wisata. Film Laskar Pelangi telah membuat rumah Andrea Hirata yang pembuat cerita ternyata terbukti dengan strategi pemasaran film itu sudah dilakukan oleh Amerika Serikat ketika film Kiamat tahun 2012 heboh di seluruh dunia sampai MUI di wilayah Indonesia saja ada beberapa organisasi di bawah MUI yang mengharamkan menonton film Kiamat 2012 seperti yang kita tonton di belakang ini. Gara-gara diharamkan, penasaran orang kan, mengapa sih ramalan Kiamat tahun 2012 kok diharamkan untuk ditonton? Keluarga sangat berbeda. Harris adalah muslim yang taat, sedang keluarga Kueni dalam masa pencarian dengan toleransi yang sangat tinggi. Begitu juga dengan Kenoy yang akan bertemu Kai Jujun di Bandung. Saat Harris Kui sedang promosi videonya yang ke-6 waktu di Vietnam, Harris Kui diganggu netizen yang mempersalahkan Harris atas perbuatan Harris menganggap Habib penampilannya menyerupai foto tokoh agama tertentu, tokoh legendaris yang berambut panjang berhidung mancung. Padahal itu adalah Habib Assegaf. Akhirnya, Harris Kui mau nangis merasa bersalah. Apa ini? Kenapa sih pada bilang itu? Kan aku udah minta maaf, aku nggak tahu. Aku nggak tahu, teman-teman. Sorry. Ya Allah. Teman-teman menggangguku. Why? Guys, aku nggak tahu. Mengganggu apa? Menggangguku, because I talk lah. No good. Oh, guys. Aku cuma bercanda, guys. Aku nggak tahu, guys. Harris Kui itu orang cerdas. Jika kisah Harris menangis gara-gara canda dengan Habib Assegaf saja bisa jadi konten menarik dan bisa jadi tontonan dan tuntunan, Harris bersedih dan memelas di konten ini. Sangat serius, bukan? Seperti seriusnya Harris Kui bicara soal hijab. Ini berdampak pada netizen yang penasaran tentang kisah itu, termasuk masalah agama Kueni. Itu agamanya bukan Islam, tetapi dia itu tertarik mempergunakan hijab gara-gara sebelumnya itu bermain TikTok dengan orang lain yang tidak disebutkan namanya. Diduga itu adalah Sanud dan Papa Haddad. Lalu bagaimana upaya Harris Kui dengan promosi wisata Indonesia? Seharusnya pengelola wisata yang datang menemui Harris Kui Main ke Indo mau diajak main kemana? Gak tahu ya, mungkin ke Bali kali ya, Bali atau Yogyakarta. Lokasi wisata dan hijab Queen kini jadi perhatian netizen, bukan? Pergi ke Vietnam saja, orang-orang Vietnam mengatakan bahwa Queen itu kalau mempergunakan hijab tampak lebih cantik. Itu menurut pengakuan Queen setelah dialog di live streaming YouTube tadi malam. Aku suka hijab. Oh.
Iya, jadi intinya dia ngerasa nyaman dan ngerasa cantik aja pakai hijab gitu. Maka Queen ini berminat membuka toko hijab di Bandung karena netizen TikToknya didominasi orang Indonesia. Pakai hijab padahal dilepas juga nggak apa-apa, aku nggak akan maksain gitu. Jadi intinya Publikasi bahwa video ke-6 karya Harris Kui kunjungan ke Vietnam itu tidak akan tayang karena tidak memiliki izin dari Queenie. Diduga ini adalah strategi pemasaran biar orang penasaran. dia waktu itu nolak cuy, dia males nggak ada gifnya kalau di YouTube mah, mending di TikTok ada gifnya, ada PK-nya gitu. Padahal di sini ada media share. Betul, kalian bisa ngirim media share nggak sih, satu aja? Aku penasaran gitu. Thank you Jeffas, thank you. Secara tidak langsung netizen mengapresiasi TikTok dan YouTube dari kajian Harris Kui. Padahal ada produk Google buatan Indonesia, produk mahasiswa Universitas Indonesia, dan ada juga medsos buatan Nusabrang dari Leto yang lebih baik dari Facebook bahkan Instagram. Apa itu? Simbolik adalah nama medsos itu. Di sini hanya melihat terus saja menjawab komen di TikTok, jadi tidak komunikasi dengan audien atau netizen dari YouTube itu. Ini barangkali perlu diketahui juga, ternyata Queenie itu memang bintangnya TikTok. Begitulah live streaming di YouTube, gambarnya kurang fokus dan suaranya kadang menghilang. Akhirnya mereka pindah ke TikTok. Ya beginilah, ini aku malam minggu guys, ngapain coba? Kita kali-kali lah, seringnya kan di TikTok, sekarang kita coba di YouTube gitu, untuk mengenalkan juga. Thank you. Melihat tayangan-tayangan untuk menjawab komentar begitu, tampaknya tidak menarik, makanya banyak netizen yang bertanya, kalau memang tidak mau siaran langsung ya jangan tampil berdua dong, katanya begitu. Banyak reaksi-reaksi di YouTube itu, streaming itu, makanya sekarang disetting menjadi pribadi. Kemudian mengapa mengklarifikasi bahwa Queenie mempergunakan hijab itu bukan karena Harris? Ini juga pasti untuk mengklarifikasi karena selama ini dianggap Harris tidak bertanggung jawab. Sudah Queenie berhijab, belajar Al-Quran, membaca Fatihah, ayat-ayat pendek, menyanyikan lagu-lagu kasidah, gambus, sudah hafal begitu. Kok Harrisnya tidak memberikan kepastian? Kapan ada kepastian? Karena Queenie kan sudah usia 23 tahun, untuk perempuan matang untuk pergi ke pelaminan. Tapi Harris tetap menganggap sebagai bestie, tetapi digarisbawahi oleh Queenie, bestie tapi rindu gitu. Nah, tadi malam dikupas tuntas masalah agama Queenie juga yang bukan Islam, masalah hijab juga boleh dibuka, boleh tidak, karena itu hanya passion, tidak ada tekanan dari Harris, sebab mempergunakan hijabnya itu sebelum kenal dengan Harris. Nah, karena di siaran live streaming YouTube itu banyak kendala, banyak netizen yang meminta untuk pindah ke TikTok seperti biasanya. Tentu saja Queenie sangat senang, akhirnya pindahlah ke TikTok. Tetapi tersendiri, Harris TikTok sendiri, Queenie juga acara sendiri, dan kelihatannya tidak ada janjian. Ketika Harris itu sedang live di TikTok, banyaklah komentar-komentar, Queenie dipanggil dong, Queenie juga sama sedang tayang gitu. Nah, seperti tayangan di belakang ini adalah Harris tersendiri, siaran tersendiri. Begitu juga Queenie juga dialog dengan orang lain.
Dan untuk gue ini kalah terus sampai dipaksa karena sudah 3 kali kalah, coret muka. Nah akhirnya terpaksa dicoret muka ya, padahal sudah salam untuk pamitan. Kemudian klarifikasi tentang hijab, tentang ajaran agama yang dianut keluarga kue ini sudah diklarifikasi di YouTube-nya Harris Gabut, dan diulang juga di TikTok karena informasi yang ada di streaming YouTube kan banyak gangguan tadi. Kedua guys, kedua. Mau balik gimana? Inilah persaingan internet Tiongkok dengan Eropa. Gara-gara Tiongkok diboikot, akhirnya kini memiliki internet tercepat dunia. TikTok lebih jernih dan sedikit gangguan saat streaming atau siaran langsung. YouTube diganti dengan Bilibili dan internetnya juga berbeda. China atau Tiongkok itu memiliki internet tersendiri karena pemboikotan Eropa pada saat itu. Dan hasilnya sekarang ternyata yang namanya senjata untuk bisa menembus drone, untuk menembus kubah besinya Israel itu tidak bisa ditembus oleh senjata rudal manapun juga, kecuali oleh rudal buatan Cina atau rudal Iran. Karena apa? Karena internetnya berbeda. Begitu juga dengan TikTok dan YouTube kan beda. TikTok itu gambarnya jelas, suaranya juga jernih dibanding dengan siaran live streaming YouTube. Karena memang kecepatan tercepat internet di dunia itu dimiliki oleh internet Cina yang tentu jaringannya juga berbeda akibat persaingan tadi. Walaupun kita berbicara tentang Harris Kue dengan kue ini, tetapi tidak bisa dilepaskan dari persaingan globalisasi. Salah satu diantaranya adalah internet. Ya ujungnya itu dia, makanya hati-hati ujung gas, kerja keras. Hati-hati, ayo, hati, awas. Ternyata Kueni itu lebih nyaman berada di TikTok daripada di YouTube. Karena apa? Di TikTok itu ada GIF, kemudian ada PK, ya, dialog langsung. Sementara di YouTube tidak. Harris mengatakan ternyata GIF di YouTube juga ada namanya yang berbeda, begitu, tetapi tidak populer. Makanya tampak tidak menarik di situ, mukanya juga tidak ramah untuk Kueni itu pada saat di YouTube. Begitu muncul di TikTok, luar biasa, nyanyi-nyanyi, paras mukanya juga banyak senyum. Hatinya karena memang dia artis TikTok. Begitu juga Harris, begitu muncul di TikTok terbawa arus oleh teman PK-nya itu sampai turun dari kursi, menari-nari, ilmu tenaga dalam dia keluarkan. Dan pertamanya itu Harris itu menganggap lawannya itu tidak seimbang sampai dia mengatakan, "Hey netizen, mengapa kita bisa kalah sama orang yang tidak jelas seperti ini?" Ini tampaknya kesalahan fatal Harris merendahkan orang tersebut. Sebelah sikat. Dia ngajak taruh. Minang versi Sunda. Tampaknya Harris Kue terbawa arus permainan PK dengan gerakan tenaga dalam setelah kalah di awal permainan. Namun di akhir permainan bisa menang, walau Harris napasnya tersengal-sengal. Bisa masa? Kami kena usir di sini. Detik-detik terakhir, asalnya Harris unggul terus. Begitu di akhir, lah kok bisa jadi kalah? Kagetlah Harris. Ternyata tidak boleh merendahkan siapapun juga. Harris lupa itu. Akhirnya di gelombang kedua, ternyata Harris merendah dan menang. Itulah barangkali salah satu contoh
gaya Harris yang biasanya rendah hati kadang-kadang lupa, dan setelah lupa Benarkah ada 20 dia pohon kelapa memperbaiki yang berada diri di dan halaman? akhirnya menang kembali. Karena Harris terus-terusan meminta Queenie agar senyum dan meladeni netizen YouTube-nya Harris Kai atau Harris Kui, akhirnya ya Queenie meladeni sesuai dengan permintaan Harris Kui itu. Tapi Queenie hanya menyampaikan pesan, tolong dong dicatat atau dibuka TikTok-nya Queenie. Akhirnya Harris Kui menunjukkan di HP-nya, tolong inilah akunnya TikTok-nya Queenie, begitu. Karena error terus di live streaming YouTube itu, ketika pindah ke TikTok terjadilah pertemuan yang luar biasa. Tetap bercerita bahwa film yang ke-6 kunjungan Harris Kui ke Vietnam itu tidak ditayangkan di YouTube karena tidak mendapatkan izin dari Queenie. Tapi Queenie-nya tidak ditanya, hanya mendengarkan saja, nggak tahu Queenie ngerti atau tidak. Ini sebenarnya strategi pasar supaya para netizen itu penasaran mengapa sih, atau nanti merayu-rayu gimana caranya supaya Queenie mengizinkan, sehingga ketika di-upload meledak trending nomor 1 lagi di YouTube. Semua orang tentu banyak menduga yang berbeda ya. Di antaranya banyak yang mengatakan bahwa Harris itu adalah punya strategi pasar seperti itu. Secara tidak disengaja, Harris itu membuka PK. Begitu muncul, ternyata wanita Cina berkecapi. Dan Harris itu ketakutan kalau ketemu dengan orang namanya itu Ruyi ya. Namanya itu Ruyi yang selalu ada kecapi di depannya. Kalau PK dengan dia selalu kalah. Dan kalahnya jauh sekali. Makanya ketika ditantang oleh Ruyi itu untuk PK, pura-pura Harris ke netizen, netizen katanya, teman-teman gimana nih, mau gas apa enggak? Bilang begitu. Ternyata banyak yang mengatakan gas, ada yang mengatakan enggak, padahal banyak yang mengatakan gas begitu. Tetapi Harris bilang ke Ruyi itu, karena netizen itu ada dan If I lose the game, I play a song for you. Siapa play song? And your family. 能听懂吗？他 If you lose, guys, gimana guys? Wait. Guys, gimana? Gas nggak nih guys? No. Wait. Gimana ini teman-teman? Gas jangan. Kuma, No. did you have any favorite song? Kuma. Ini gas jangan nih. Bilang banyak yang gas, banyak yang no. Thank you, Gimana? Max. Thank you, Kuma. Thank you. 谢谢我们王哥。 Dia kuat, emang kuat sih. bertemu di TikTok. Setelah ketemu dengan Jenny, barulah diungkap oleh Queenie. Saya udah tahu, katanya, siapa saja tadi yang sudah dialog PK dengan Harris Kui. Harris Kui kelabakan karena memang kenyataannya beberapa wanita cantik itu muncul di TikTok untuk PK. Nah, akhirnya dipanggillah oleh Queenie orang-orang tersebut. Ini awal cerita yang kelihatannya membuat resah para netizen juga. Kenapa? Ketika datang beberapa wanita yang dipanggil oleh Queenie untuk berpasang-pasangan mengadakan PK antara Queenie dengan Harris, dan mereka berdua dari wanita-wanita cantik yang sengaja dipanggil oleh Queenie karena Harris itu tidak berani kalau memanggil wanita di dalam TikToknya itu karena selalu dicemburui oleh Queenie. Harusnya Harris juga peka, mengapa sih Queenie begitu cemburu begitu.
Tapi ya Harris pura-pura tidak tahu saja, malah sekarang mengklarifikasi mengapa tidak segera meminang Kueni. Alasannya bahasa yang berbeda itu belum tahu sama tahu, takutnya ada pesan-pesan yang tidak sampai sehingga mengakibatkan konflik di belakang layar nanti. Oleh sebab itu tidak buru-buru, kita jalani saja dulu, begitu kata Harris. Sementara Kueni sudah mengatakan Harris itu adalah suami. Sampai netizen juga bengong karena seolah-olah keceplosan, suami saya gitu. Tuh kata Kueni itu. Akhirnya semuanya pada bengong. Hah, suami, ketahuan, bocor, ternyata kamu sudah nikah. Begitu, akhirnya diklarifikasi. Musuh CN guys, musuh CN guys. Thank you so much for the live. Guys, Aku please siap-siap dimarahin EN habis ini guys. Aku siap-siap dimarahin EN guys habis ini guys. Satu round, iya siap, satu round. One round. my top one, top two. Please don't support my life. No. Thank you. You reached level 30. Gambaran mengapa Harris sekarang mengklarifikasi bahwa hijab yang digunakan oleh Kueni itu bukan atas dasar permintaan Harris. Kenapa diklarifikasi? Supaya tidak ada lagi tuntutan atau netizen yang mempermasalahkan bahwa Harris telah melakukan pelanggaran atau telah melukai hati Kueni. Kueni langsung kabur ketika berpasangan dengan wanita-wanita cantik yang dia panggil sendiri, malah Kueni yang kabur. Kenapa kok bisa begitu? Gara-garanya Harris dialog bertanya kepada pasangan tadi meninggalkan Kueni, sehingga Kueni hanya menyaksikan saja. Padahal Harris bertanyanya bagus. Apakah bisa kita masuk dengan server PK dengan orang-orang asing? Begitu, karena setiap manggil orang Indonesia lagi, orang Asia begitu. Apa jawab rekan-rekan partnernya itu? Karena kita servernya server Indonesia. Kalau kita ingin PK dengan orang-orang bule harus daftar katanya.